Halo, tes. Selamat sore. Assalamualaikum. Bro, monitor. Arul. Oh, suara saya nggak dengeran. Halo. Halo, tes. Dengar, terdengar suara saya di Terdengar, ruangan. Pak. Oh, Terdengar. Arul, monitor Arul. UTS tinggal 2 minggu lagi ya UTS. Atau minggu depan perkuliahan terakhir ya. Karena di grup dosen sudah ramai membicarakan apa namanya itu jadwal UTS sama ini kesediaan untuk menjadi pengawas UTS. Maunya soal yang keluar teori atau hitung-hitungan atau teori dan hitung-hitungan maunya kira-kira. Semudahnya aja, Pak. Pokoknya yang paling mudah ya. Iya, Pak, kalau boleh. Oh, ini ya, tanggal berapa sih? 19. Oh ya, ya. Mereka waktu itu ketemu di sini tanggal berapa? Oh, 16. Oh ya, ya wis. Pertemuan kita kurang berapa lagi, Des? Kalau nggak salah ada dua, Pak. Oh, dua. Waduh, utang saya banyak ya. Ya deh, minggu depan kita lunasi deh. Orangnya masih kurang banyak ya. Kurang baru 10 ya. 10 berarti 8. Kurang berapa orang? Atau mungkin yang lain nggak bisa ngikutin kuliah karena double atau berbarengan dengan kelas lain kali ya. Arul monitor dulu. Arul. Mas Arul lagi ke klien, Pak. Oh, ke klien. Ya, Pak. Oh, lagi di jalan. Kurang berapa orang nih, Desi? Udah jam 4 lewat ya. Kurang lebih 5 sampai 6 orang lagi, Pak. Ya kita tunggu
Baik, kalau gitu kita mulai aja ya. Tolong Desi di absenin Desi ya. Nanti ya, kalau Arul nggak ada ya, Desi. Siap, Pak. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ya, pokoknya digeser pagi, geser siang, ternyata geser sore ya. Kebetulan ya terjadi permasalahan di lahan di Kletek. Tadi itu ada permasalahan di oh, ini internet saya kok kedengeran suara saya Desi? Hilang-hilang. Agak putus-putus, Pak. Agak putus-putus ya. Kalau kita pindah ke Iya, atas saja. Bentar ya. baik, Pak. Tetap dulu ya kalau gitu ya.
Iya, tinggal satu lagi sini. Tes suara saya sudah jelas atau masih terputus-putus? Sudah jelas. Jelas, Pak. Sangat Baik, jelas, Pak. oke. Ada ngos-ngosan. Namanya faktor U ya. Naik ke lantai 3 aja udah ngos-ngosan. Oke, kita lanjut di perkuliahan hari ini. Pertemuan yang kelima atau yang keempat ya? Jadi mohon maaf, waktu kuliahnya digeser pagi, geser hari, digeser siang, ternyata digeser sore kan. Ya mohon maaf karena lagi banyak ini ya, banyak masalah di lapangan, terutama di beberapa klien saya, terutama terkait dengan perpajakan, dengan audit, di mana di audit itu banyak masalah juga terkait dengan kepabianan juga. Eh, Baik, kalau gitu kita lanjut ke impor sementara sebagai salah satu fasilitas kepabeanan. Eh, Beberapa pertemuan yang lalu kan kita sudah bahas terkait dengan impor sementara dan impor untuk dipakai, kan ada dua macam ya fasilitas impor itu ya ada. Terutama impor yang kita bahas saat ini adalah impor sementara. Kemarin saya ulangi lagi, sempat kita singgung sedikit terkait dengan impor sementara, kita bandingkan dengan impor yang tetap kan, gitu kan. Nah, sekarang kita bahas khusus terkait dengan impor sementara. Rencana saya untuk impor sementara ini akan saya jadikan soal di UTS ya, impor sementara. Mohon diperhatikan karena ini kalau dikaitkan dengan kondisi di lapangan, ya, itu umumnya itu jarang terjadi ya. Tidak tidak semua perusahaan melakukan transaksi berupa impor sementara. Kalau kita menemui kasus di lapangan, itu sangat menarik impor sementara, terutama terkait dengan perusahaan konstruksi. Ya. Ada beberapa keuntungan dari impor sementara ini. Kebetulan saya beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah di ini waktu itu di Pekanbaru Riau. Kebetulan saya menangani perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan jalan, ya pembangunan jalan di daerah Pekanbaru sampai ke Dumai sana. Nah, beberapa alat yang digunakan oleh perusahaan tersebut itu melakukan impor, yaitu impor sementara, terutama alat-alat beratnya, buldosernya, untuk pengaspalannya ya kan umumnya untuk ngaspal jalan itu kan menggunakan alat yang mana menggunakan dump truknya itu berisi aspal, kemudian aspalnya dituangkan di alat untuk mengaspal. Nah, itu semua termasuk dump truknya, alat untuk mengaspalnya, untuk selindernya, untuk pengeras aspal itu semua mereka melakukan impor sementara. Impornya kemana? Kebanyakan ke Singapura. Nah, saya jadi waktu itu saya sebagai auditor jadi bahan pertanyaan. Saya selaku auditor menanyakan terkait eh, barang berupa alat berat, saya tetap berupa alat berat, kok perolehannya itu kok impor sementara, impor sementara.
waktu itu saya lihat di neracanya itu agak-agak aneh, agak-agak aneh. Yang mana di neracanya itu disajikan sebagai sewa dibayar di muka, sewa dibayar di muka ya. Terus setelah saya lihat sewa bayar di mukanya kok sangat materialitas sekali, sampai nilainya itu kalau nggak salah sampai berapa miliar gitu. Kalau nggak salah sekitar 50 miliaran, 50 miliar. Loh, kok gede sekali sewa kok sampai 60 miliar. Setelah saya lihat kok sewa alat berat. Setelah saya minta rinciannya, alat beratnya terdiri dari yaitu tadi dump truck, bulldozer dan lain sebagainya untuk pengerjaan pengaspalan. Eh, terus jadi bahan pertanyaan lagi bagi saya selaku auditor, kenapa alat berat tersebut kok ditaruh di sewa dibayar di muka? Setelah saya lihat, ternyata ada impor sementara. Kenapa impor sementara ini kan? Kalau pada umumnya orang menilai kalau impor kan beli ke luar negeri, beli suatu barang ke luar negeri. Kenapa kok diakui sebagai sewa? Terus dia menjawab, karena barang ini intinya bukan milik kita, Pak. Adalah milik orang yang ada di Singapura. Kita hanya mengimpor sementara, yang mana barang itu harus dikembalikan ke negara yang bersangkutan. Kebetulan saya, Pak, itu eh, menggunakan batas waktu paling lama 1 tahun dan rencananya akan kami perpanjang 3 tahun. Nah, dari kasus ini nanti akan saya jadikan bahan pertanyaan atau diskusi untuk perkuliahan hari ini. Nah, sebelum saya kasih pertanyaan, saya jelaskan dulu bagaimana sih impor sementara itu, kejadian persisnya kayak apa gitu kan. Nanti pertanyaan saya di perkuliahan sekarang ini kita kaitkan dengan kejadian yang saya alami di lapangan tadi. Kenapa klien saya itu menyajikan di akun yaitu di neracas berupa aset lancar sewa dibayar di muka. Nanti kita kaitkan dengan SAK itu apakah sudah tepat atau belum, terutama yang terkait dengan SAK yang terbaru terkait dengan sewa tadi dan juga terkait dengan impor sementara yang berkaitan atau berhubungan dengan fasilitas kepabeanan. Ya, jadi kenapa saya kaitkan dengan SAK? Karena Anda meskipun belajar kepabeanan, Anda kan jurusan akuntansi, pasti terkait dengan pembelian impor, pasti nanti hubungannya dengan penyajian yang ada di dalam laporan keuangan, baik itu neraca maupun rugi laba. Nah, ini saya jelaskan terlebih dahulu sebelum saya kasih bahan diskusi ya. Nah, bagaimana sih kejadian impor sementara yang sebenarnya itu? Kita kasih contoh seperti ini. Ya, di sini adalah wilayah luar negeri. Ini katakanlah garis pembatas antara Indonesia dengan luar negeri. Ini jangan Inggris ya, kejauhan Singapura gitu aja ya. Singapura kejauhan kalau Inggris. Singapura. Nah, seperti yang saya jelaskan di perkuliahan pertama ini, garis ini anggaplah batas wilayah kepabeanan Indonesia. Wilayah kepabeanan Indonesia. Yang mana PT ABC itu domisilinya di daerah Pabean Indonesia. Melakukan impor sementara berupa alat-alat berat. Ini ke Singapura juga ya, kita ganti ya.
alat-alat berat untuk pembangunan jalan raya. Setelah mengajukan eh, ke kantor kepabeanan, kemudian diproses, akhirnya dokumen dikirim ke Singapura untuk melakukan impor sementara. Setelah menerima pesanan, perusahaan yang ada Singapura mengirimlah barang ke PT ABC, diproses melalui kepabeanan Indonesia dengan prosedur impor sementara. Perlu Anda ketahui bahwa impor sementara itu tidak boleh selamanya barang itu berada di Indonesia. Ada batas waktunya. Yang mana batas waktunya itu paling lama penggunaannya di daerah atau di wilayah pabeanan negara Indonesia, kalau membeli barang melalui impor dengan impor sementara itu penggunaannya ada batas waktunya. Batas waktunya maksimum 1 tahun. Ini kurang lebih 1 tahun. Akan tetapi bisa diperpanjang sampai 3 tahun. Jadi kalau 1 tahun itu masih diperlukan alat tersebut, alat-alat berat tersebut sebagaimana contoh tadi, bisa dilakukan perpanjangan sampai dengan 3 tahun. Misalkan pembangunan jalannya itu kontraknya itu 3 tahun. Pertama harus mengajukan 1 tahun dulu. Kemudian 1 tahun ternyata alat itu masih diperlukan, dibutuhkan, bisa diperpanjang sampai 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun penggunaannya, barang tersebut harus direekspor kembali. Direekspor kembali ke negara berasal. Alat itu dari mana dikirimnya? Kalau dikirim ke Singapura, ya harus direekspor kembali ke Singapura. Nah, bagaimana kalau jangka waktu dari selama 3 tahun ini ternyata tidak direekspor kembali? Ya akan kena sanksi atau denda. Tidak boleh. Jadi 3 tahun harus dikirim ke, ke luar negeri lagi, ke Singapura lagi. Jadi kalau itu pembelian impornya melalui impor sementara. Nah, dengan kasus tadi, apakah tepat bahwa pemperolehan alat berat tadi diakui sebagai sewa dibayar di muka? Apakah sudah tepat menurut standar akuntansi keuangan bahwa alat berat tersebut diakui sebagai biaya dibayar di muka? Kebetulan pada saat menyajikan di laporan keuangan pada awal tahun pertama. Jadi mereka mengakui sebagai biaya dibayar di muka. Jadi tidak diakui sebagai aset lancar. Menurut standar akuntansi keuangan, klien saya mengakui sebagai biaya dibayar muka itu apakah sudah tepat atau tidak? Mereka beralasan bahwa alat itu bukan milik kami, bukan milik PT ABC, sehingga dalam waktu maksimum 3 tahun harus direekspor kembali ke pemilik semula. Pertanyaan saya, apakah sudah tepat PT ABC pada awal tahun pertama itu mengakui sebagai biaya dibayar di muka, biaya sewa dibayar di muka sebagai aset lancar? Apakah itu sudah tepat menurut standar akuntansi keuangan? Silakan untuk dijawab. Silakan. Kalau tepat, alasannya apa? Kalau tidak tepat, alasannya bagaimana? Dan harus disajikan di mana? Gitu. Padahal itu alat berat ya, alat berat. Tapi kenapa kok diakui disewa dibayar muka?
Dengan alasan mereka itu katanya, oh ini bukan barang milik saya Pak, nanti dalam waktu maksimum 3 tahun kan direekspor kembali. Apakah itu pengakuan sebagai sewa dibayar di muka itu sudah tepat? Padahal itu pembelian impor sementara, bukan sewa, tapi pembelian impor sementara. Apakah pengakuan sewa dibayar di muka itu sudah tepat di laporan keuangan PT ABC menurut standar akuntansi keuangan? Apakah sudah tepat atau bagaimana? Silakan. Izin coba jawab, Pak. Oh, silakan. Menurut saya itu udah cukup tepat karena sepengetahuan saya kalau misalnya diakui sebagai aset tetap itu tuh harus memberikan nilai ekonomis gitu Pak atau pendapatan gitu. Jadi karena ini digunakan untuk kegiatan operasional yaitu membangun jalan, jadinya diakuinya sebagai sewa dibayar di muka. Mungkin dari saya gitu Pak. Terima Ya, kasih. oke, itu jawaban dari Desi. Silakan. Kalau ada yang mau nambah atau ada yang tidak setuju dengan jawaban Desi, silakan. Kalau dikaitkan dengan SAK saat ini ya, atau SAK ya, SAK saat ini yang berlaku. Silakan. Kata Desi tadi sudah tepat diakui sebagai sewa dibayar di muka, sudah tepat katanya. Ada yang setuju dengan alasan apa? Atau ada yang tidak setuju alasannya apa? Silakan. Saya kasih bocoran ya, bahwa jawaban Desi itu bisa benar, bisa tidak jawabannya Desi. Tidak benar karena titik-titik. Bisa benar karena titik-titik. Karena SAK gitu. Ada yang bisa jawab? Jawaban Desi bisa benar karena SAK-nya titik-titik. Jawabannya bagi jawaban bisa tidak, jawaban Desi bisa tidak benar karena SAK-nya titik-titik. Silakan. Ayo silakan. Ini dikaitkan dengan SAK ya. Jawabannya Desi benar karena SAK titik-titik. Jawaban Desi tidak tepat karena SAK titik-titik. Jawaban Desi bisa benar, bisa tidak. Silakan. Seperti FRS. Jawaban mungkin dari jawaban tadi sudah tepat jika karena PT harus menggunakan SAK internasional. Halo, suaranya jauh, kecil. Coba diulangi. Dengan siapa barusan? Destia, Pak. Destia. Ya, gimana Destia? Jadi jawaban dari Desi tadi bisa tepat karena perusahaan menggunakan SAK internasional, Pak. SAK internasional. Jawaban Desi tepat karena SAK internasional. Bisa. Jawabannya benar, tapi tidak lengkap. Jawabannya baru berapa persen ya? 15%. Jawabannya benar, tapi baru 15% porsinya. Betul, Indonesia memang
saya katakan benar karena apa? Karena Indonesia menganut sudah mengadopsi bukan sudah mengadopsi 100% SAK internasional sebagaimana yang dikatakan Desti. Nah, sekarang jawabannya tolong Desti dikhususkan. Kalau tepat itu SAK nomor berapa? Kalau tidak tepat SAK nomor berapa? Itu Desti. Jawabannya benar tapi baru porsinya baru sedikit, baru ya 10-15%. Jadi tolong dilengkapi lagi, barangkali ada yang mau melengkapi lagi atau Desti mau melengkapi lagi. Benar karena SAK nomor sekian, tidak benar karena SAK nomor sekian. Silakan. Ada 2 SAK jawabannya. Jadi saya pada saat mengaudit PT ABC, otomatis sewa dibayar di muka itu saya koreksi. Saya lakukan adjustment. Oke, saya jelaskan aja ya, biar cepat. Jadi jawaban Desi tadi bisa benar, bisa tidak. Benar pada saat berlaku SAK 30, SAK nomor 30. SAK 30 itu terkait dengan apa? Terkait dengan sewa. Terkait dengan sewa. Pada tahun pertama, sebagaimana kasus yang saya sampaikan tadi, tahun pertama sebelum melakukan reekspor, itu betul diakui sebagai biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di mukanya berapa nilainya, Pak? Yaitu yang belum jatuh tempo, yaitu sewa yang belum jatuh tempo. Katakanlah ngakuinya 1 tahun, pada saat ngakuinya 31 Desember 2000, misalkan 2020. Nah, 2020 itu sudah 1 tahun. Berarti sewa dibayar di mukanya berarti tinggal 2 tahun. Itu biaya dibayar sewa dibayar di muka. Untuk 1 tahunnya sebagai biaya sewa. Itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan nomor 30. Betul jawabannya. Akan tetapi beberapa tahun yang lalu SAK tersebut sudah diganti. Diganti dengan SAK nomor berapa? Yaitu SAK nomor 73. Di SAK nomor 73 itu diatur terkait dengan hak sewa guna usaha. Yang mana kalau hak sewanya itu memiliki jangka waktu panjang lebih dari 1 tahun, tidak boleh diakui sebagai biaya sewa dibayar di muka, nggak boleh. Tapi diakui di mana, Pak? Diakui sebagai aset tetap, yaitu hak sewa guna usaha. Nanti tolong dibaca lagi nomor 73. Jadi pada saat saya mengaudit terkait dengan pengakuan sewa dibayar muka, karena pada saat saya mengaudit sudah berlaku SAK 73, otomatis saya koreksi. Koreksinya kemana? Yaitu dari aset lancar berupa biaya sewa dibayar di muka dikoreksi menjadi aset tetap berupa hak sewa guna usaha. Nah, bagaimana perhitungannya, Pak? Ya, perhitungannya ya diperhitungkan seperti penyusutan aset tetap. Ya, estimasinya kan gampang kan? Selama 3 tahun ya tinggal presentasikan aja. Nanti secara fiskal otomatis harus mengikuti secara fiskal seperti itu. Kenapa kok tidak diakui sebagai aset tetap milik perusahaan? Ya tidak, karena itu sifatnya sementara. Pada hakikatnya aset tetap tersebut adalah milik dari orang Singapura. Ya, milik orang Singapura. Karena apa?
Karena dalam masa atau jangka waktu 3 tahun harus direekspor kembali. Karena pada saat memperoleh barang tersebut melalui fasilitas kepabeanan berupa impor sementara. Perlu Anda ketahui bahwa impor sementara itu terkait dengan biaya masuk, terkait dengan pajak impornya, yaitu berupa PPh pasal 22 dan perpajakan lainnya dan fasilitas kepabeanan lainnya itu berbeda dengan impor yang selain sementara atau impor tetap atau impor barang untuk dipakai. Nah, itu akan memiliki perbedaan perlakuannya. Bisa-bisa bea masuknya bebas, bisa juga bea masuknya mendapat keringanan apabila memperoleh suatu barang itu dengan cara impor sementara. Maka dari itu, karena ada perlakuan khusus terkait dengan kepabeanan maupun terkait dengan pajak yang terkait dengan kepabeanan, maka dari itu ada batas waktu penggunaannya. Batas waktu penggunaannya bagaimana kalau sudah habis? Harus direekspor kembali. Nah, sekarang timbul suatu pertanyaan. Bagaimana Pak? Barang itu kalau tidak direekspor kembali, bagaimana perlakuannya Pak? Perlakuannya nanti kita jelaskan di sesi berikutnya. Jadi kalau tidak direekspor kembali itu akan dikenakan denda atau sanksi gitu. Dan juga ada cara lain supaya menghindari denda atau sanksi, yaitu dengan cara diperlakukan seperti jual beli secara lokal. Mungkin bisa membayar PPN-nya, PPNBM-nya, dan lain sebagainya. Nanti reekspornya itu bagaimana nanti kita jelaskan di perkuliahan berikutnya. Yang penting kita belajar di impor sementara ini dulu ya. Lalu bagaimana kewajibannya, bagaimana perlakuan atas kepabeanan yang mendapat kebebasan, bebas ya, bebas biaya masuk, bebas pajak itu bagaimana, dan bagaimana terkait dengan keringanan yang lebih murah daripada melakukan impor barang untuk dipakai. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bahas selanjutnya ya. Nah, impor sementara merupakan fasilitas impor sementara diberikan terhadap importasi ya yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 tahun sebagaimana penjelasan tadi. Jadi batas waktunya maksimum 3 tahun. Pertama 1 tahun, kalau masih diperlukan kemudiannya baru bisa diperpanjang sampai 3 tahun. Setelah 3 tahun gimana Pak? Nggak bisa, harus direekspor kembali. Kalau tetap digunakan, ya nanti ada denda, ada sanksi, terus ada pajak-pajak tambahan. Sehingga fasilitas dari kepabeanan tadi gugur. Jadi pajaknya lebih berat. Nah, terkait dengan klien saya, kenapa Anda repot-repot melakukan impor sementara seperti ini, sedangkan batas waktunya itu hanya maksimum 3 tahun? Jawabnya apa? Jawabnya karena lebih murah lebih murah bila melakukan sewa di Indonesia. Dan alat tersebut, kata klien saya, itu memiliki kecanggihan dibandingkan dengan kita sewa alat yang ada di Indonesia. Ternyata alat itu memiliki kelebihan teknologinya sehingga dia melakukan impor sementara, dan harga sewa, harga impor sementaranya kalau dibandingkan dengan harga sewa yang ada di Indonesia, rental di Indonesia untuk alat berat dengan jenis yang sama itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan sewa di lokal di Indonesia, sehingga dia lebih baik melakukan impor sementara atau istilahnya nyewa ke luar negeri lah. Nah, seperti itu keuntungannya. Fasilitas impor sementara adalah salah satu bentuk
Kalau seperti yang saya katakan tadi, ya, impor sementara ini sebagai fasilitas. Fasilitasnya terhadap apa, Pak? Terhadap kemudahan prosesnya. Barang masuk, kemudian biaya masuknya lebih murah, pajaknya lebih murah, bahkan mendapat pembebasan. Nggak bayar biaya masuk bisa juga, nggak bayar pajak impornya, nggak bayar PPN impornya bisa juga. Seperti itu, tergantung dari jenis-jenis barang yang dilakukan impor sementara itu apa. Nah, adalah salah satu bentuk kepabeanan yang secara eksplisit diatur di dalam pasal 10D Undang-Undang Kepabeanan. Nah, nanti dibaca sendiri ya, Undang-Undang Kepabeanan 10D itu bagaimana bunyinya. Kemudian terhadap barang impor sementara dapat diberikan pembebasan biaya masuk, ya, dan atau keringanan biaya masuk. Jadi tergantung jenis barang seperti yang saya katakan tadi. Pembebasan jadi 0 untuk biaya masuknya, 0 untuk pajaknya, atau keringanan biaya masuknya. Yang tadinya misalkan kena Rp10 menjadi Rp5, bisa juga menjadi kena cuma Rp2. Itu dari mendapat keringanan dari tarif yang sebenarnya. Misalkan tarif yang sebenarnya 10, karena mendapat keringanan misalkan 20%, ya. Tinggal ngurangi aja, dapat keringanan menjadi 8 rupiah, yang tadinya harga normal, pajak normalnya atau biaya masuk normalnya itu 10, karena mendapat keringanan 20% menjadi 8, atau bisa juga bisa menjadi 2 rupiah. Nah, tergantung dari jenis barang dan ketentuan dari kepabeanan yang ada. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 ya, saya ulangi lagi. Dari pasal 10 itu ada 2, terhadap barang impor sementara dibebaskan dan diberi keringanan. Tergantung jenis barangnya itu apa. Nah, oke, selanjutnya ketentuannya impor sementara gimana? Dibedakan menjadi 2 kategori. Impor sementara menggunakan pemberitahuan impor barang, PIB. Pemberitahuan impor barang atau dokumen-dokumen sejenisnya. Yang kedua, impor sementara termasuk ekspor sementara, ya, ekspor sementara itu maksudnya reekspor, ya, menggunakan dokumen karnet, dokumen PIB dan dokumen karnet. Jadi PIB sama karnet itu merupakan dokumen kalau orang melakukan perjalanan ke luar negeri itu seperti semacam paspor. Jadi ada paspor plus, ada paspor biasa lah, katakannya seperti itu. Nah, dengan barang itu paspornya berupa PIB atau karnet. Bagaimana karnet? Bagaimana PIB? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, sekarang ketentuan impor sementara, ya, ketentuan impor sementara itu yang kita jelaskan menggunakan PIB dulu ya. Bagaimana ketentuan impor sementara yang menggunakan pemberitahuan impor barang PIB, ya. Kalau kita mengaudit ya, contohnya Desi sama Desti kan sudah pengalaman mengaudit ya. Kalau kita mengaudit suatu perusahaan, terutama terkait dengan harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan itu kan ada unsur pembelian, di mana pembelian barang untuk keperluan produksi, ya, untuk keperluan produksi itu ada dua jenis pembelian. Yang pertama pembelian impor dan pembelian lokal. Nah, biasanya pembelian impor itu dokumennya yaitu menggunakan PIB. Nah, bagaimana Pak pembelian barang untuk harga pokok produksi dengan menggunakan impor sementara, boleh tidak? Silakan dijawab. Ya. Kalau saya kasih pertanyaan, saya jelaskan. Di dalam harga pokok
harga pokok produksi, yaitu di perhitungan rugi laba ya. Di rugi laba itu kan ada harga pokok produksi. Ada di dalam harga pokok produksi itu ada unsur pembelian. Ada persediaan awal, ada pembelian, kemudian ada harga ini ya, biaya overhead, kemudian ada persediaan. Nah, di pembelian itu ada dua pembelian yang bersifat impor dan pembelian yang berasal dari lokal. Yang impor itu dibeli dari luar negeri. Nah, dengan tema mata kuliah hari ini, pembelian barang untuk proses produksi, apakah boleh menggunakan fasilitas impor sementara? Silakan dijawab. Kalau boleh alasannya apa? Kalau tidak boleh alasannya apa? Silakan. Jawabannya sebenarnya sudah dijawab penjelasan tadi. Silakan dijawab. Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Pembelian impor untuk proses produksi, apakah diperbolehkan? Apakah diperbolehkan menggunakan fasilitas impor sementara? Silakan dijawab. Kalau boleh alasannya apa? Kalau tidak boleh alasannya apa? Sebetulnya jawabannya sudah kita bahas tadi, yang pertama tadi. Sebagaimana ini bisa juga dikaitkan dengan jawaban-jawaban dari Desi dan Desti tadi. Silakan. Apakah pembelian barang untuk proses produksi boleh atau tidak? Boleh atau tidak menggunakan fasilitas impor sementara? Silakan dijawab. Silakan. Boleh. Jawabannya alasannya tidak boleh alasannya. Sebenarnya jawabannya singkat dan sudah dibahas di yang tadi. Tidak boleh karena ini, Pak. Gitu. Boleh karena ini, Pak. Silakan. Silakan. Silakan dijawab. Izin coba jawab, Pak. Silakan, namanya siapa? Destia. Oh, Destia. Silakan. Kalau salah maaf ya, Pak. Jadi menurut saya boleh karena boleh jika barang yang dibeli itu tadi disimpan tidak lebih dari 1 tahun. Disimpan lebih dari 1 tahun. Oke. Jawaban Desti boleh karena disimpan lebih dari 1 tahun. Gitu ya, Desti ya? Jika disimpan kurang dari 1 tahun, Pak. Oh, disimpan kurang dari 1 tahun. Tahun. Disimpan kurang ya, bukan lebih ya, kurang ya. Ya. Oh iya, soalnya suara Desti menggema, tak jelas. Jadi jawaban Desti saya ulang, boleh karena barang tersebut disimpan kurang dari 1 tahun. Gitu ya Desti ya jawabannya ya. Ya, Pak. Oke, ada yang setuju dengan jawaban Desti, ada yang tidak setuju dengan jawaban Desti. Silakan. Silakan dijawab. Apakah boleh atau tidak boleh pembelian barang untuk diproduksi melalui fasilitas impor sementara? Apakah boleh atau apakah tidak boleh? Jawabannya sebenarnya sudah dijawab tadi. Ada yang mau menjawab dengan tidak setuju?
Oke, kalau nggak ada, saya jawab. Kalau menurut saya tidak boleh. Tidak boleh kenapa? Karena menggunakan fasilitas impor barang. Maaf, karena menggunakan fasilitas impor sementara itu harus direekspor. Bagaimana harus direekspor? Padahal pembelian barang itu untuk diproduksi lebih lanjut, kemudian dijual di Indonesia. Dijual di Indonesia maupun diekspor kembali, diekspor. Yang mana ketentuan dari impor sementara itu yang harus direekspor itulah yang harus direekspor kembali itu barangnya, barang yang diimpor sementara tadi. Bagaimana kalau pembelian barang untuk proses produksi itu menggunakan impor sementara? Nggak boleh, pasti nanti negara dirugikan. Karena apa negara dirugikan? Karena mendapat fasilitas keringanan dari biaya masuk, dari pajaknya, sedangkan dia untuk kepentingan komersil. Dan juga kalau impor sementara, syarat wajibnya itu tidak boleh merubah bentuk. Tidak boleh merubah bentuk. Maka dari itu, barang tersebut harus direekspor. Kalau untuk diproduksi, berarti barang itu akan berubah bentuk. Nah, sengaja saya jadikan bahan pertanyaan, meskipun syaratnya belum kita ajarkan. Syaratnya itu salah satunya adalah tidak boleh merubah bentuk. Jadi kalau untuk proses produksi, mau nggak mau merubah bentuk. Di samping itu impor sementara itu mendapat fasilitas apa? Fasilitas keringanan atau pembebasan pajak. Sedangkan barang itu untuk proses produksi lebih lanjut untuk kepentingan komersial. Kalau untuk kepentingan komersial mendapat fasilitas, ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Mau tidak mau barang tersebut itu digunakan yang terkait untuk kepentingan umum. Contohnya tadi, alat-alat berat digunakan untuk apa? Alat-alat berat tadi digunakan untuk membangun jalan raya. Jalan raya itu untuk siapa? Ya untuk masyarakat umum. Ya. Maka dari itu pemerintah memberi fasilitas kepabeanan berupa impor sementara, yang mana impor sementara itu diberi keringanan maupun pembebasan biaya masuk dan pajak-pajak lainnya. Karena apa? Karena itu untuk kepentingan umum. Kalau untuk komersil, ya nggak boleh menggunakan impor sementara. Karena apa? Karena dapat merugikan negara. Di samping itu, untuk produksi lebih lanjut bukan untuk kepentingan umum, tapi untuk kepentingan pribadi perusahaan itu, yaitu PT ABC tadi. Ya, keuntungannya untuk kepentingan pribadi PT ABC tadi, terutama terkait kalau untung pembagian dividen bagi para pemegang saham. Jadi tidak boleh untuk menggunakan fasilitas impor sementara. Nah, itu. Nah, itu jawabannya kurang lebih seperti itu. Maka dari itu yang bisa menggunakan impor sementara, fasilitas impor sementara itu adalah terkait dengan barang yang tidak boleh merubah bentuk dan harus direekspor kembali. Jawabannya harus direekspor kembali. Sebenarnya jawabannya tadi kalau misalkan jawabnya cuma begini, tidak boleh Pak, karena barang itu harus direekspor kembali. Bagaimana Pak kalau digunakan untuk proses produksi lebih lanjut untuk membuat suatu produk, sedangkan kewajibannya dari fasilitas impor sementara itu harus direekspor kembali dalam jangka waktu 3 tahun. Jawabannya singkat seperti itu sebenarnya apa benar, itu tidak harus menyelesaikan. Tapi saya apresiasi Desti meskipun jawabannya setuju, tapi saya apresiasi karena berani dan berani menjawab ya. Nah, itulah kurang lebih seperti itu.
Nah, sekarang kita bahas tentang ketentuan impor sementara. Pertama, impor sementara menggunakan PIB. Barang impor dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai barang impor sementara apabila pada waktu impornya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ya, pertama nih, tidak akan habis dipakai. Nah, tidak akan habis dipakai. Nah, kalau untuk produksi kan habis dipakai ya, habis dipakai kemudian menjadi jadi bahan mentah, dijadikan bahan setengah jadi menjadi baja. Setelah itu dijual, ya. Setelah dijual, ya udah barang itu hilang, ya habis dipakai, gitu kan. Kemudian yang kedua, mudah dilakukan identifikasi. Kemudian dalam jangka waktu impor sementara tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, jadi dalam jangka waktu, nah ini yang saya katakan tadi, nah, yang jadi jawaban saya tadi. Nah ini, jadi saya ulangi lagi, dalam jangka waktu impor sementara, yaitu bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Jadi dalam masa waktu impor sementara itu tidak boleh mengalami perubahan bentuk secara hakiki. Secara hakiki, tidak boleh. Misalkan tadi bulldozer dirubah bentuk menjadi apa ya? Menjadi apa ya? Menjadi selain bulldozer, misalkan menjadi apa ya? Alat perang ya nggak boleh, nggak boleh. Jadi yang tadinya bulldozer ya bulldozer terus selama masa 3 tahun itu. Misalkan sampai 3 tahun, ya 3 tahun itu tidak boleh berubah bentuk. Nah, kalau yang terkait dengan pembelian barang untuk diproduksi kan berubah bentuk. Nah, di sini nggak boleh ya. Kecuali aus karena penggunaannya. Aus ini dalam arti ya misalkan digunakan secara terus-menerus, misalkan alat berat itu menggunakan ban alat berat yang terbuat dari karet, ya, bannya terbuat dari rodanya, ya, rodanya terbuat dari karet misalkan. Kemudian karetnya itu dipakai secara terus-menerus selama setahun, 2 tahun kan haus kan, botak istilahnya ya. Jadi itu nggak masalah karena aus dikecualikan sehingga boleh diganti dengan roda yang baru atau alat berat yang terbuat dari rantai besar itu ya, rantainya aus tipis, itu bisa diganti dengan apa namanya, diganti dengan rantai yang baru. Dengan adanya roda atau rantai yang aus tadi kan berubah bentuk, itu nggak masalah karena penggunaan, karena digunakan sehingga eh, apa namanya, nilai ekonomisnya kan berkurang karena itu tidak masalah berubah bentuknya. Yang tadinya rodanya itu ada kembangnya, kemudian karena aus kembangnya hilang kan itu sama dengan berubah bentuk, itu nggak apa-apa karena penggunaan. Nah seperti itu ya jawabannya ya. Kemudian yang D, tujuan penggunaan barang tersebut jelas. Ya, tadi alat berat diimpor sementara jelas digunakan untuk membangun jalan. Nah, kalau digunakan untuk proses produksi kan nggak jelas penggunaannya, ya kan? Tergantung dari ini ya, tergantung dari jenis produksi perusahaan itu apa. Apakah misalkan perusahaan itu menghasilkan produk ada 3 macam, produk A, produk B, produk C. Dengan adanya impor sementara penggunaannya itu tidak jelas kan? Apakah untuk produk A, produk B, atau produk C, tidak jelas. Itu masuk kriteria sebagai larangan. Kemudian E, terdapat dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor kembali. Jadi di dokumennya pada saat menggunakan fasilitas PEB itu ada penjelasan harus direekspor kembali dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun, maksimum 3 tahun. Nah, seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan ini ya, dengan impor sementara, kalau saya kasih pertanyaan seperti tadi, ya
harus bisa jawab ya. Saya sebaiknya bisa jawab ya supaya nilainya A. Selanjutnya eh, terkait dengan pembebasan ya. Sekarang masuk ke pembebasan tadi ketentuan penggunaan PIB. Nah, sekarang terkait dengan pembebasan. Yang dibebaskan bea masuk itu apa? Barang untuk keperluan pameran, seminar, dan konferensi atau kegiatan semacam kayak seperti pameran mobil mewah, misalkan BMW atau mobil F1 pameran di Indonesia. Jadi meskipun mobil itu harganya puluhan miliar karena untuk pameran, jadi mendapat pembebasan. Nah, seperti itu ya, tergantung dari penggunaannya. Penggunaannya jelas. Oh, digunakan untuk pameran. Oh, digunakan untuk seminar. Digunakan untuk penelitian. Nah, itu dibebas SK. Untuk lainnya, baca sendiri ya. Nah, ini yang termasuk dibebaskan A, B, C, D sampai nih O. Nah, itu silakan dibaca sendiri. Kemudian yang kedua, kelompok 2 mendapat keringanan. Jadi kalau di pembebasan dapat pajaknya 0, biaya masuknya 0, nggak bayar sama sekali. Tapi kalau keringanan, itu yang tadinya seperti yang saya jelaskan tadi, harus bayar biaya masuk Rp10 karena dapat keringanan 80%, tinggal bayar Rp2, misalkan, atau Rp20. Misalkan Rp10 mendapat keringanan misalkan 80%, tinggal bayar Rp2. Nah, itu namanya keringanan. Jadi mendapat atau dikenakan pajak yang jauh lebih. Kemudian yang pertama mesin, peralatan untuk kepentingan produksi untuk mengerjakan proyek infrastruktur. Misalkan kepentingan produksi yang menjadi program pemerintah, misalkan produksi batu bara harus menggunakan smelter. Nah, smelter itu bisa juga mendapat fasilitas, mendapat keringanan karena merupakan program pemerintah. Kenapa harus didatangkan smelter? Supaya produk batu bara itu tidak dijual mentah ke luar negeri, sehingga dijual misalkan menjadi barang setengah jadi. Pada saat dijual yang setengah jadi setelah diolah melalui smelter, sehingga mempunyai nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan menjual dengan cara ekspor batu bara secara mentah. Nah, seperti itu. Pengerjaan proyek infrastruktur ya jalan seperti contoh tadi, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Barang yang digunakan untuk melakukan perbaikan, misalkan perbaikan alat berat tadi ya, karena rantai rodanya yang terbuat dari rantai nggak ada di Indonesia, harus didatangkan dari Singapura. Nah, untuk perbaikan tadi itu mendapat keringanan dan seterusnya untuk pengetesan dan pengujian gitu ya. Misalkan Indonesia menggunakan memproduksi pesawat CN235, kebetulan perlu mendatangkan alat untuk melakukan tes kelayakan atau tidak layaknya dari pesawat itu mendatangkan dari luar negeri, alat tersebut harus diimpor, maka alat tersebut bisa mendapat keringanan untuk pengujian pesawat CN35 dan seterusnya. Nah, ini dibaca sendiri ya, pembahasan nanti terkait dengan PIB. Nah, di sini, nah, kewajiban pembayaran dan jaminan atas impor barang sementara yang mendapat keringanan, maka importer wajib membayar biaya masuk 2%, terus dipungut PPN atau PPNBM, kemudian dikecualikan dari pungutan pasal 22 kita sendiri. Kemudian, nah ini untuk reekspor, kewajiban reekspor dan sanksi pelanggaran. Setelah 3 tahun tidak direekspor kembali, kena sanksi berapa? 100% sanksinya. 100% dari biaya masuk. Biaya masuknya kena denda 100%. Misalkan biaya masuknya itu kalau dikenakan biaya masuk ya 100%, misalkan
Kalau misalkan dikenakan biaya masuk itu 100 juta, ya, tapi kan mendapat pembebasan, jadi nggak bayar. Setelah 3 tahun ternyata tidak direekspor lagi, maka harus bayar 100 juta. Jadi 100 juta ya, 100 juta harus dibayar yang tadinya nol dia masuknya karena melanggar ketentuan tidak direekspor kembali selama 3 tahun, dan melebihi 3 tahun tidak direekspor kembali, maka kena 100% dari biaya masuk yang sebenarnya dibayar itu berapa? Yaitu 100 juta, misalkan 100 juta ya, yang tadinya nol karena mendapat fasilitas impor sementara karena melanggar melebihi 3 tahun sehingga harus bayar denda 100% dari 100 juta. Seperti itu. Nah, tadi seperti saya katakan tadi, ada fasilitas lewat itu ya. Yang kedua fasilitas lewat karnet. Lewat karnet. Nah, karnet itu apa? Ya semacam paspor tadi. Paspor berupa pembebasan biaya masuk. Karnet ini berfungsi sebagai penjamin atau pemasukan barang ke suatu negara sehingga ketentuan pajak lalu lintas ke negara tersebut tidak perlu dikenakan pajak, semacam paspor ya. Tapi karnet ini hanya berlakunya sampai 1 tahun. 1 tahun itu sudah lebih 1 tahun sudah nggak bisa ini ya dijadikan sebagai paspor, misalnya kalau orang ini ya, kalau orang per orang masuk antar negara karena ini barang bisa menggunakan karnet. Nah, seperti itu ya. Nanti dibaca sendiri karnet. Nah, ini peralatan sampel komersil barang penggunaan pameran juga bisa lewat karnet. Oh, ini kasusnya sebentar, ini berarti saya salah PPT. Nah, ada contoh kasus ya. Ada contoh kasus di sini tidak tertulis nih ya. Kebetulan PPT-nya itu sudah dikirim ya, sudah dikirim. Jadi ada contoh kasus impor sementara. Di situ sudah saya ini ya, saya tulis soalnya, jawabannya. Jadi jawabannya sudah saya tulis, di mana jawabannya itu mudah untuk dipelajari. Nah, nanti di rumah Anda pelajari contoh kasusnya bagaimana, jawabannya bagaimana. Setelah paham, Anda kerjakan di bawahnya lagi ada tugas. Tugas untuk ada tugas kasus dan jawab dari kasus. Tidak jauh berbeda dengan contoh kasus tadi soalnya itu. Jadi tolong dipelajari sendiri di rumah ya. Yang mana PPT-nya nggak pakai PPT ini, PPT-nya sudah dikirim oleh Nasrullah di grup. Nah, itu tolong dibaca sendiri bagaimana contoh kasusnya, terus jawabannya bagaimana, terus hasilnya dari apa perhitungan impor sementara itu bagaimana. Kemudian kalau Anda sudah paham, silakan kerjakan tugas yang ada di PPT yang sudah dikirim oleh Nasrullah. Nah, minggu depan kita bahas semua tugas-tugas, termasuk tugas yang kemarin, tugas kemarin yang didiskusikan dengan apa ya, dengan Arul kemarin, dengan Nasrullah. Nanti saya lihat lagi bagaimana jawabannya, apakah sudah tepat atau masih kurang. Dan ini ada tugas baru. Sebelum tugas baru, tolong dipelajari contoh kasus dan jawabannya. Oke, sampai di sini dulu ya. Karena saya sudah tidak kuat lagi ya, karena kepala sudah dieng-dieng ini. Karena dari kemarin itu dari kemarin lusa itu saya pergi ke Surabaya ya, dari Surabaya ke Malang, kemudian dari Malang besoknya ke Jakarta, dari Jakarta langsung ke Bandung, dari Bandung nggak nginep balik lagi, terus pagi tadi pergi lagi ke Jakarta, ada kasus atau permasalahan yang saya sampaikan tadi. Sampai sekarang ya udah lemes sudah, ya mohon maaf ya, jadi tolong
Untuk contoh kasusnya itu dipelajari, jawabannya dipelajari, kemudian tugasnya dikerjakan. Minggu depan kita bahas bersama. Nanti kalau soalnya itu terkait dengan pembebasan atau keringanan, tolong dibaca di PPT yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, dan sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya karena ini juga sudah sore, kantor saya juga mau ditutup, dikunci, daripada saya nggak bisa pulang. Jadi saya mohon maaf, perkuliahan tidak sampai habis gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo, ada pertanyaan? Bapak maaf untuk PowerPoint yang ada contoh kasus dan latihan soal masih belum dikirim oleh Mas Arul. Mungkin nanti akan dikirimkan ya Pak ya? Oh iya, dikirimkan. Pokoknya soalnya ini kok, soal jawabnya Anda belajar sendiri pasti bisa, pasti bisa. Jadi kalau hitungan di kepabianan itu singkat dan dan mudah dimengerti hitungannya. Paling biaya masuk, pajak dasar mengenai impor paling gitu. Terus keringannya berapa, yang seharusnya dibayar itu berapa, gitu aja. Masih sulit ini ya belajar apa ya, masih sulit hitung-hitungan akuntansi keuangan, masih sulit pajak gitu. Gitu, saya kira gitu. Oke, ada pertanyaan? Sepertinya cukup Pak. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sampai ketemu di depan. Tolong diabsenin dulu ya, Desti ya. Desi ya. Nah, Iya Pak, baik. oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Udah guys, boleh keluar aja tadi udah sempat di SS. Terima kasih.